Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri di channel Lentera Ilmu 89. Channelnya berbagi ilmu, khususnya ilmu komputer. Di video kali ini saya akan membahas cara membuat tabel di Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan contoh tabel yang akan kita praktekkan. Nah, seperti ini. Kita akan membuat tabel sama persis seperti tabel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Teman-teman bisa membuka dulu Microsoft Word-nya masing-masing. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa klik di no spacing ini dulu agar saat pengetikan nanti spasinya tidak terlalu jauh. Kemudian kita atur dulu ukuran kertasnya. Teman-teman bisa klik di page layout. Kemudian kita pilih di size. Di sini kita pilih ukuran kertas A4 aja. Kemudian di orientasi kita pilih landscape, lalu di marginnya kita pilih yang last custom aja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuat judul dulu. Karena posisi judulnya di tengah, teman-teman bisa klik di sini atau tekan tombol Ctrl sekaligus tombol E secara bersamaan di keyboard. Oke, langsung kita ketik daftar nilai ujian sekolah, kemudian kita enter, lalu enter sekali lagi agar ada sedikit jarak, kemudian kita pilih rata kiri atau Ctrl L di keyboard, kemudian kita lanjut mengetik kelas 11 IPA, ini hanya sebagai contoh, lalu enter, kemudian enter sekali lagi. Nah, untuk membuat tabel kita harus melihat dulu tabel yang akan kita buat. Di sini kita harus menghitung jumlah kolom sekaligus jumlah barisnya. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kolomnya ada 10, lalu barisnya 14 ditambah dengan 2 baris untuk judul tabel. Jadinya 16 baris. Oke, langsung kita mulai. Teman-teman untuk membuat tabel di Microsoft Word bisa klik di Insert, lalu kita klik tabel, kemudian kita klik di Insert tabel. Sebenarnya di sini juga kita bisa memilih menu di sini. Hanya saja di sini terbatas untuk jumlah kolom dan jumlah barisnya. Sedangkan kebutuhan kita melebihi dari jumlah yang di sini. Oke, kita klik Insert tabel. Di number of column ini kita buat 10 kolom. Kemudian di number of row di sini 16 baris. Lalu oke. Nah, setelah seperti ini kita buat judul tabelnya dulu. Kita lihat di sini. Nomor NIS, nama, LP. Oke, kita ketik nomor NIS, nama, P. Lalu untuk kolom selanjutnya di sini 4 kolom digabungkan menjadi 1 kolom untuk nilai ujian. Cara membuatnya kita bisa memblok sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita butuh 4 kolom, lalu setelah kita blok kita klik kanan di area yang sudah kita blok. Kemudian kita klik merge cell. Oke, kita ketik nilai ujian, lalu kita lanjut bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi jumlah nilai dan rata-rata. Jumlah nilai kemudian rata-rata. Oke, untuk kolom nomor NIS, nama, LP, jumlah nilai dan rata-rata ini juga digabungkan menjadi 1 kolom, sama halnya seperti ini. Hanya saja kalau nilai ujian ini yang digabungkan kolomnya, sedangkan yang ini yang digabungkan barisnya. Sama seperti tadi, kita gabungkan dulu. Di sini kita gabung 2 baris, kemudian kita klik kanan di area yang sudah kita blok, kemudian kita klik merge cell.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita blok lagi. Kemudian teman-teman bisa klik tombol F4 di keyboard masing-masing. Nah, seperti ini. Fungsi dari F4 di Microsoft Word adalah untuk mengulangi pekerjaan yang terakhir kali kita lakukan. Oke, kita lanjut. Untuk kolom nama kita blok lagi, lalu tekan F4 di keyboard. Begitu juga di kolom berikutnya F4, kemudian di kolom berikutnya F4, lalu yang terakhir F4. Nah, setelah seperti ini kita bisa blok dulu semua untuk mengatur posisi tulisan di dalam tabel. Setelah diblok seperti ini, kita klik di area yang sudah kita blok di mana aja. Kita klik kanan, kemudian kita pilih cell alignment, lalu kita pilih center. Oke, seperti ini. Untuk langkah berikutnya kita akan mengatur lebar dari setiap kolom ini. Seperti contoh. Nah, lebarnya kayak misalnya kolom nomor, ini nama, ini kan beda-beda lebarnya. Sedangkan yang ini masih sama semua. Nah, kita akan mengaturnya. Caranya kita bisa menggeser mouse ke garis vertikal di setiap kolomnya. Nah, setelah kita geser mouse seperti ini, saat berubah menjadi tanda plus seperti ini, kita klik, lalu tahan, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Oke, kita atur. Atau bisa juga teman-teman menggesernya di batasan tabel di rulernya. Kita contohkan misal di sini. Ini bisa di sini, bisa di sini semua. Nah, seperti ini. Hanya saja ada sedikit perbedaan ketika kita mengatur lebar dari kolom di sini dengan yang di sini. Kalau di sini hanya garis yang kita tarik aja yang berubah. Kalau yang di ruler ini yang berubah semua dari keseluruhan tabel akan bergeser. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini kita perkecil. Kemudian nah, untuk nilai ujian, untuk kolom nilai ujian yang 4 kolom ini ya ukurannya sama lebarnya semua. Jadi cara untuk membuat sekaligus biar sama ukurannya, kita blok semua, lalu kita klik kanan, kemudian pilih tabel properties, kita klik di kolom ini, kemudian kita centang di sini, lalu kita atur menjadi misalkan 2 cm. Nah, di sini kolom yang kita blok barusan ukurannya jadi 2 cm semua. Lalu untuk kolom jumlah nilai dan rata-rata juga seperti itu, cuman di sini agak lebih lebar. Oke, kita blok. Kemudian kita pilih tabel properties, lalu kolom, kemudian ini harus tercentang. Di sini kita kasih nilainya 2,5 cm saja. Oke. Lalu ini kita kecilkan sedikit. Ini kita paskan. Oke, jadi lalu untuk langkah berikutnya kita atur bentuk dari garisnya. Di sini garis tepi dari tabel ini double. Nah, tepi atas bawah double, kemudian di judulnya juga double. Kemudian garis vertikal ini, semua garis vertikal agak sedikit tebal, sedangkan garis horizontalnya semua agak lebih tipis dari garis vertikal. Untuk caranya kita bisa blok dulu semua, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih border and shading. Nah, di sini dari yang kita blok ini semua ini mewakili di kolom ini. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah garis untuk sebelah kanan ini, yang di bawah garis untuk yang di bawah, kemudian yang di kiri untuk garis yang sebelah kiri sini, yang di atas untuk garis yang di atasnya. Untuk garis tengah ini
adalah mewakili dari garis vertikal yang di dalam tabel ini semua. Kemudian untuk garis yang horizontal ini mewakili dari garis horizontal yang di dalam tabel ini. Oke, sekarang kita harus memilih custom dulu karena setiap garisnya berbeda, ada yang double, ada yang garis tebal, ada yang garis standar. Oke, setelah kita pilih custom, kita pilih dulu yang garis double ini di sini. Setelah kita klik garis double di sini, kita akan berikan di tepi dari semua tabel. Kita klik di atas ini biar double, kemudian di sebelah kanan biar double, kemudian di bawah, kemudian di kiri. Lalu untuk garis yang vertikal yang di dalam tabel ini semua agak sedikit tebal poinnya, kita pilih yang ini lagi, lalu kita pilih tingkat ketebalannya 1,5 poin. Oke, kita klik di sini, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi contoh tabelnya. Nah, kebetulan tabel di sini di garis bawah dari judul ini juga double garisnya. Kita buat lagi, kita blok. Nah, seperti ini. Atau juga teman-teman bisa blok di sini, di bawah ini. Oke. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih border and shading. Nah, sekarang yang kita butuhkan, karena ini kan mewakili dari semua yang nampak di sini adalah mewakili dari yang sudah kita blok. Nah, sedangkan kita sekarang yang butuh adalah garis atas ini menjadi double. Kita pilih dulu format yang double-nya. Nah, format yang double, kemudian kita klik yang di atas. Nah, seperti ini, di atas yang dari kita blok. Kemudian oke. Nah, sudah jadi double. Oke, lalu kita lihat lagi tabelnya. Di sini di kolom judul ada arsirannya, atau bisa dikatakan ada warnanya. Nah, kita juga bisa buat di sini. Caranya kita blok semua seperti ini, lalu klik di desain, kemudian pilih shading, lalu kita klik warnanya, terserah teman-teman mau warna apa. Oke, kita pilih ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk judulnya juga tulisannya agak tebal, jadi kita boldkan, lalu hurufnya kita besarkan sedikit. Nah, seperti ini. Ini juga begitu, kita boldkan. Begitu juga dengan judulnya. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, seperti contoh di sini, ini setiap barisnya tidak terlalu rapat seperti yang ini. Sedangkan ini barisnya masih terlalu rapat semuanya. Jadi caranya kita blok semua, lalu klik kanan, kemudian tabel properties. Karena ini yang mau kita atur barisnya, kita pilih row, kemudian kita centang di sini, lalu kita berikan nilainya misalkan 0,8 cm. Oke. Nah, seperti ini. Oke, apa lagi? Nah, di sini untuk pemberian nomor. Untuk pemberian nomor, teman-teman bisa mengetik secara manual seperti ini, atau bisa secara otomatis. Kalau misalnya mau cara otomatis, kita blok semua, kemudian kita pilih di numbering ini. Untuk formatnya nanti kita bisa menyesuaikan. Kita pilih yang ini aja. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau menambah baris, kita tinggal membloknya.
Caranya teman-teman tinggal menggeser mouse-nya ke sebelah kiri seperti ini. Setelah berubah seperti ini, kita blok. Nah, lalu kita klik kanan di area yang sudah kita blok. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita klik di insert row below. Ini kalau misalnya kita mau menambah baris ke bawah dari baris yang sudah kita blok. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau menambah ke atasnya juga bisa, tinggal kita klik kanan, kemudian insert, kemudian row above. Nah, seperti ini. Lalu untuk kita menambah kolom, caranya juga sama sebenarnya, tinggal kita blok. Cara untuk memblok lebih mudah, kita tinggal geser mouse ke atas ini, ke bagian atas sampai berubah seperti tanda panah ini. Kita klik sekali, ini akan terblok satu kolom keseluruhan. Caranya tinggal kita klik kanan, kemudian insert, lalu insert kolom left kalau misalnya kita mau menambah di sebelah kiri, kemudian insert kolom right kalau misalnya kita mau menambah sebelah kanan. Ini kita contohkan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita mau menambah sebelah kiri, tinggal kita klik insert, kemudian left. Nah, ini akan bertambah ke sebelah kiri. Lalu untuk cara menghapus baris, juga sama, kita blok dulu seperti ini. Misalkan kita klik kanan, lalu delete cell, kemudian delete entire row. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus kolom juga sama, kita blok. Kita klik seperti ini. Setelah kita blok, lalu kita klik kanan, delete kolom. Nah, seperti ini. Oke, ini di halaman selanjutnya kita perlu menambahkan judul tabel agar tidak putus seperti ini. Nah, judul tabel ini biar secara otomatis masuk di halaman berikutnya. Caranya kita blok dulu ininya, kita blok semua judul tabelnya, kemudian kita klik kanan, lalu tabel properties, kemudian kita centang di sini repeat as header row at the top of each page, kemudian oke. Nah, secara otomatis di halaman-halaman berikutnya kalau misalnya baris dari tabel-tabel kita itu terlalu banyak, nanti otomatis akan tersambung seperti ini. Ini kita contohkan, kita tambah barisnya below, insert row below, insert row below. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Secara otomatis judul dari tabel ini akan dengan sendirinya muncul. Oke. Kemudian untuk kita hapus tabel secara keseluruhan, caranya kita tinggal klik di sini. Kita tinggal klik di tanda panah yang di sudut sebelah kiri ini. Setelah kita klik di dalam tabel, kemudian kita klik di sini sekali, lalu kita klik kanan, kita pilih delete tabel. Nah, seperti ini. Oke. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu saya dengan cara klik tombol subscribe, tombol like, komen, serta loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.